Assalamualaikum Pak Edi, apa kabar? Gimana kabarnya Pak Edi? Sehat-sehat nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Rian, ini saya alhamdulillah dalam kondisi baik-baik saja dan sehat ini Pak Rian. Nggih, alhamdulillah Pak Edi, saya sangat senang mendengarnya, tapi saya amati hari ini Pak Edi kok kurang bersemangat gitu. Biasanya I- ceria, kalau boleh tahu masalah. iya Pak Rian, itulah ya. Sebenarnya itu saya itu memang ada sedikit masalah itu Pak Rian ya. Namun saya itu bingung itu ya, mau mengutarakannya itu kemana ya. Kira-kira Pak Rian tuh ada waktu enggak ya? Dan mohon maaf ya kiranya apabila nanti saya itu dalam menyampaikan masalah itu malah justru mengganggu waktu dari Pak Rian. Insya Allah Pak Edi, kalau hari ini insya Allah itu saya tidak ada kegiatan, insya Allah tidak mengganggu juga Pak Edi, makanya jangan sungkan-sungkan. Nggih. Gitu ya Pak Rian ya. Nah, memang alhamdulillah kalau begitu ya. Terima kasih sekali ya Pak Rian. Jadi begini Pak Rian. Jadi beberapa hari ini belakangan ini tuh saya tuh merasa tidak nyaman Pak Rian. Jadi pikiran saya itu gak bisa tenang ya. Kira-kira Pak Rian bisa bantu enggak ya? Nah, terus jadi yang bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu apa Pak Edi? Dan kira-kira apa Pak Edi harapan dari hasil pembicaraan kita nanti ini? Jadi begini sebenarnya Pak Rian ya. Kira-kira Pak Rian tuh kemarin tuh ingat dah ya, sebenarnya saya pernah sedikit memberitahu ya, jadi beberapa hari yang lalu itu Pak Rian ya, kepala sekolah saya itu tiba-tiba itu melakukan sidak Pak Rian ke kelas itu ya. Jadi tidak diketahui semuanya ya. Waktu itu saya Saya uh, pada saat sidak itu tuh anak saya itu tuh tak kasih tugas Pak Rian, dan gurunya itu ya saya itu pas keluar, namun sebenarnya itu saya sudah minta izin Pak Rian gitu. oh J Pak Edi, Insya Allah saya ingat itu Pak Edi. Eh, tapi Pak Edi, Hmm. kira-kira apa ya yang membuat Pak Edi itu mendapat teguran tersebut? Ya sebenarnya masalah ini tidak serius sih Pak ya. Jadi eh, yang namanya anak itu kan ketika dikasih tugas ya biasanya kan mungkin ada yang keluar, ada yang mungkin sedikit rame begitu ya. Tetapi sebenarnya saya yang pertama itu sudah minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah, gitu. Dan yang kedua juga saya sudah menghubungi kepada ketua kelas bahwa ini ada tugas. Dan yang ketiga itu sebenarnya saya sudah nitip juga ke teman rekan sejawat itu Pak Rian. Tetapi dilalah itu kok pas ada Bapak Kepala Sekolah masuk itu anak itu tidak tenang di dalam kelas, tapi ada yang keluar lah, ditanya lah gurunya siapa, lah gurunya Pak Edi gitu Pak Rian. Oh, berarti tidak tidak serius ya Pak Edi. Iya Oh, sebenarnya itu tidak serius sebenarnya ya. lah terus bagaimana tanggapan Pak Edi terkait respon dari Bapak Kepala Sekolah tadi Pak Edi? Iya jadi beliau sebenarnya keberatan ya karena saya kok eh, sudah memberi izin, sudah meninggalkan kelas, walaupun walaupun sebenarnya sudah izin dan sudah memberikan tugas, tetapi kok sepertinya Bapak Kepala Sekolah itu masih keberatan Pak Rian. Harusnya itu guru Oh, itu tetap di depan kelas begitu Pak Rian. Nggak boleh memberikan tugas gitu. oh, jadi masalahnya itu, Hmm. nggih. Maaf, Pak Edi, kalau begitu izinkan saya bertanya, nggih. Selama Okay. ini, kira-kira apa yang dilakukan Pak Edi eh, selama meninggalkan kelas itu? Itu apa, Jadi Pak Edi? begini Pak Rian, sebenarnya saya sudah izin ya pada Bapak Kepala Hmm. Sekolah karena saya kan memang ada tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan ya kan. Kemudian yang kedua saya sudah nitip juga ke rekan sejawat ya. Yang ketiga saya sebenarnya juga sudah memberikan tugas juga kepada anak didik saya gitu. Namun
karena anak-anak yang diberi tugas itu pas ada yang keluyuran gitu Pak Rian ya, tidak mengerjakan ya. Ya, ya sedikit saya kena semprot Pak Rian itu. Oh, sebenarnya itu Pak Edi itu sebenarnya sudah bagus Pak Edi. Hmm. Tapi Pak Edi untuk outputnya menurut Pak Edi itu bagaimana? Hasilnya saat Pak Edi mengajar dengan meninggalkan tugas, profil belajar para murid itu beragam Pak Edi dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Itu outputnya gimana Pak Edi selama Pak Edi mengajar di kelas dan Pak Edi juga mengajar cuma mengasih tugas dan meninggalkan tugas itu outputnya bagaimana Pak Edi? Oh iya, betul juga ya Pak Rian ya. Jadi kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Karena selama ini tuh saya masih ada beberapa siswa yang memang masih kurang maksimal Pak Rian hasilnya. Nah, ya itulah Pak Edi pentingnya pendampingan pada saat pembelajaran di kelas. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Pak Edi, supaya Pak Edi bisa mengawasinya dengan baik, sekalipun memberikan tugas, namun ada yang mengawasinya berarti itu Pak Edi. Mungkin harapan dari Bapak kepala sekolah itu juga baik Pak Edi. Oh iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak Rian ya. Iya Pak Edi, jadi setelah Pak Edi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Edi? Iya, terima kasih Iya, sekali terima Pak kasih sekali Rian. Pak Rian. Terus terang memang saya sudah merasa agak nyaman ini jadinya sekarang ini. Tetapi masih ada sedikit yang mengganjal ini Pak Rian. Jadi suatu Maaf. hal yang membuat saya merasa agak resah. Sehingga kepikiran terus ini. Bahkan di rumah juga masih sedikit kepikiran ya dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga ini Pak Rian. Maaf kalau boleh tahu kira-kira apa Pak Edi kok merasa masih sedikit resah selama ini? Iya, sebetulnya yang membuat saya sedikit resah dan kurang nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada guru lain di sekolah kita ini, di sekolah ini. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak Rian. Oh iya Pak Edi, jadi begitu. Ini boleh saya menyimpulkan nggih Pak Edi? Eh, di- jika saya simpulkan nggih untuk membuat Pak Edi yang membuat Pak Edi tidak merasa nyaman itu adalah saat sidak itu nggih. Karena Pak Edi tidak ada di kelas dan ketika kepala sekolah memperingatkan Pak Edi memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada guru lain. Kalau Pak Edi sering kosong jam pelajarannya nih Pak Edi. Berarti itu nggih Pak Edi kesimpulannya. Iya, saya kira begitu. Nah, terus gini Pak Rian, kira-kira saya akan dipanggil enggak ya Pak Rian ya dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah ya? Jadi Pak Edi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Edi bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Pak Edi. Jika misalkan nantinya Pak Edi dipanggil atau ditegur kepala sekolah, Pak Edi sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Edi dalam mengajar Pak. Iya, mudah-mudahan begitu ya Pak Rian ya. Iya, amin amin Pak Edi. Amin. Jadi Amin. untuk selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas Pak Edi selama ini, lalu apa rencana Pak Edi selanjutnya? Iya, saya berencana setelah ini yang jelas yang pertama akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait dengan proses KBM ini, kedepannya saya juga akan menghindari untuk memberikan tugas dengan selalu mengawasi anak-anak. Di samping juga meminta saran kepada beliau Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Itu Pak Rian. Oke, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya? Iya Pak Iya Rian. Pak Terus Rian. setelah ini saya tentu akan mulai lagi untuk mengawal ya, mengawasi anak di kelas ya dengan tidak meninggalkan kelas lagi, tidak memberikan tugas dalam mengajar Pak Rian. Atau Masuk. kalau memberikan tugas ya memang harus ada yang mengawal, mengawasi. Sekali Itu Pak Pak. Edi. Sangat luar biasa. Eh, Langkah penyelesaiannya Pak Edi yang Pak Edi ambil itu sudah bagus sekali dan saya juga setuju dengan ide itu Pak Edi. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah saya jadi merasa senang Pak Edi dan sangat bersyukur Pak Edi pada akhirnya sudah merasa lega juga nggih Pak Edi. Lega nggih Pak Edi? Alhamdulillah, matur suwun sangat Pak Rian ya. Mengenai hal Eh, itu sifatnya nanti akan saya segera eksekusi ya. Untuk tatap muka pembelajaran ke depan dalam proses mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Kepala Sekolah untuk tidak meninggalkan kelas dengan memberikan tugas, tetapi ada pengawalan dan pengawasan. Sepatnya saya juga akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan menemuinya Pak Riwan. iya Pak Edi, terima kasih. Sangat baik. Selanjutnya, kira-kira Pak Edi itu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak Edi? Nah ini masih dalam pemikiran saya Pak Rian. Saya akan berusaha lah dengan berkomunikasi dengan teman-teman guru sejawat, teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami nanti bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling membantu Pak Rian. Wah, ide bagus itu Pak Edi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan nggih Pak Edi. Pak Edi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya Allah, amin ya Robbal Alamin. Dan terima kasih banyak ya Pak Rian atas waktu, atas saran-sarannya, ya, atas bantuannya, ya, dalam memberikan masukan sehingga sekarang saya merasa enak dan lega ini. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Pak Rian ya. Amin amin ya rabbal alamin Pak Edi, sama-sama Pak Edi. Jadi Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya Pak Rian, kebetulan saya ini ada janji ya sehingga terburu-buru tidak bisa berlama-lama dengan Pak Rian. Ya saya ada janji dengan anak wali saya, mereka akan latihan upacara besok pagi hari Senin Pak Rian untuk oh menjadi jih, petugas upacara. jih Pak Edi silahkan jih. Terima kasih Pak Rian ya. Sekali Jih. lagi matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Berapa menit kasih Pak Pak Edi? Rian. Waktu tepat ya, 15 tepat menit? Lebih? Mas, 20 menit Mas. Terima kasih Mas. Tak tutup Mas ya, tak tutup, tak save. Oke. Oh, jih. Nah ini nanti refleksinya dibuat Pak Edi ya yang presentasi ya? Oh, Bisa, semak. bisa, bisa. Jih. Ini kita setelah selesai gimana Bung Ida Ki? Suruh keluar apa gimana? Ya, kalau kemarin setelah selesai ini kok suruh keluar. Ini malah ada yang belum masuk, Pak. Sorry, sorry. Udah Varian, udah tak Varian, udah. Ya, udah. Bu, anu kok enggak ada Varian ya? Halo? Bunga itu Halo keluar. Varian. Bu Nadia keluar? Ini malah ada yang belum masuk loh, Pak. Belum masuk room ada ini kok. Siapa? Oh ya, oh gitu ya. Alhamdulillah Mas, ini mudah-mudahan sih anu Mas ya, rekamannya bagus sama mudah-mudahan Mas ya. Soalnya kan saya lama udah enggak pakai rekaman fastone itu loh Mas. Kalau dulu tuh kalau enggak salah itu save-nya itu lama Mas, tapi ini kok saya lihat kok save-nya langsung cepat gitu loh Mas. Mudah-mudahan nanti enggak bermasalah lah. Berarti tadi berdampingan 3 orang ya, Pak? Apa Mas? Tadi kita berdampingan Ini 3 orang ya? tadi ya, tadi yang jenengan tadi yang terakhir Mas itu mulai 09 berakhir 39. Berarti berapa Mas? 30 menit ya? 20 menit ya? 20 menit Mas. Yeah. 20 menit. 20 menit. Kalau yang pertama tadi pas 15 menit. Tidak apa ya?
Halo Mas, Berarti itu nanti kalau 20 menit enggak apa ya, Pak? udah apa-apa lah, udah apa-apa. Nek bisa motong yang tadi yang belakang-belakang itu ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa Mas, 20 menit. Ini terus kita selanjutnya ini masuk ke main room atau gimana ini, Pak? Anu jajan apa? Mas, titik gue aku tiga iki. berapa? Tiga aku tiga masuk tiga ke. Ora apa-apa sesuk kan ganti. Ya ojo titik gue. Enggak aku tiga aku seneng iki. Ya ora. Nggih, boleh ta. Lah aku mah golek nasi rano kabeh ndak kabeh jam 11 bubar kabeh. Ndir ini. Di pora. Sing akeh. Pas jenengan juga jenengan. Nanti iki boleh. Kita kan iki. Diparingi. Paring apa? Paringi nananina. Halo Mas Rian, saya Mas Rian. Ki intermezzo delok. Halo Mas Rian. Oh, ya. Enak ta? Mas. Besok goleknya ya. Siap pokoknya. Mas Rian tak sambil Mas Rian. Sambil menunggu ya. Nggih, mboten apa, Pak. Nggih, kula nggih nyambi damel ngangkat ya. Nah, ini bunga hitam balas dia sedikit. Untuk rekaman di Google Meet dimatikan, Pak? Pak Edi. Oh iya Mas, Mas. Oh iya Mas, Mas.